selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Puji Tuhan, Kakak Ronang senang banget adik-adik sudah siap semuanya untuk beribadah dan pastinya sudah siap untuk puji nama Tuhan kan? Oke, kalau kayak gitu Kakak Ronang undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Saya Senang Berdoa. Adik-adik tahu lagunya? Kalau yang tidak tahu kita belajar dulu ya. Kalau yang sudah tahu ikutin Kakak Ronang nyanyinya ya. Oke? Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Adik-adik udah bisa? Kita ulang lagunya dari awal ya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi yang kedua. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Oras anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo. Hari Minggu ini bertemu kembali bersama dengan Amang, Pendeta Manurung yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu seluruhnya yang pada saat ini masih berada di rumah masing-masing untuk beribadah. Oleh karena itu, mari semua anak-anak sekolah minggu mempersiapkan hatinya, mempersiapkan dirinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Posisinya yang baik ya. Ya. Dan persiapkan juga Alkitabnya supaya nanti kita dapat membacanya. Tetapi terlebih dahulu mari kita semuanya berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur pada hari ini, hari yang Engkau kuduskan ini, hari Minggu ini, kami boleh bersekutu, beribadah di ibadah sekolah minggu HKBP Pasar Rebo yang kami lakukan secara online. Walaupun secara online kami percaya Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan, tinggal dan beserta kamilah Engkau Tuhan di saat kami akan mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu itu menjadi kekuatan dan bekal di dalam kehidupan kami. Terima doa kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Khotbah hari ini, mari kita persiapkan Alkitab kita. Bagi yang bersama-sama dengan orang tuanya, sama-sama ya, bersama dengan orang tuanya mempersiapkan membuka Alkitab, yaitu dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Matius 26 ayat 36 sampai ayat 46. Kita
membacanya. Anak-anak sekolah minggu ataupun bersama dengan orang tuanya baca ya baik-baik Alkitabnya. Amang juga akan membaca untuk kita semua. Judul perikop di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah firman Tuhan, terkhususnya buat anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo. Firman Tuhan kita di sini mau mengajak semua anak-anak sekolah minggu, terkhususnya anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo, supaya menjadi anak-anak sekolah minggu yang rajin berdoa. Ya, ini yang diminta dan yang diajarkan oleh firman Tuhan, supaya anak-anak sekolah minggu semuanya rajin berdoa. Bangun tidur, jangan lupa berdoa. Mau makan, jangan lupa berdoa. Mau tidur juga, jangan lupa berdoa. Itulah yang harus kita lakukan. Dan banyak hal lain lagi yang harus kita lakukan. Berdoa untuk segala kegiatan yang kita lakukan. Karena dengan berdoa kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan melindungi kita, supaya Tuhan menolong kita di dalam perjalanan kehidupan kita dan segala yang kita lakukan. Itulah yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon kepada Tuhan untuk perlindungan dan pertolongan.
Tuhan. Karena itu anak-anak sekolah minggu, apalagi di saat kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, disitulah saatnya kita sungguh-sungguh berdoa. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan kita di sini. Kita tahu ya, anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus itu sungguh baik kepada kita. Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia mau menyayangi kita sehingga dia harus mati dan menderita demi kita. Itulah yang dilakukan pada saat ini oleh Tuhan Yesus, di mana dia tahu dia harus menderita, tetapi dia memohon kepada Tuhan supaya kalau boleh lakukanlah cawan ini daripadanya, artinya penderitaan itu. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kehendakmulah yang jadi. Artinya Tuhan Yesus menyerahkan seluruhnya kepada Allah yang mengutus dia. Apapun yang akan diterimanya, dia siap, karena itu tugas yang diberikan kepada Tuhan Yesus supaya kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita. Dia mau menderita, bahkan dia mau mati untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu kita juga harus mengasihi Tuhan kita, dan kita juga mengasihi sesama kita, mengasihi saudara-saudara kita, apalagi orang tua kita. Kita harus mengasihi dan menghormati orang tua. Dan jangan lupa kita juga harus mendoakan orang tua kita. Itu juga yang diajarkan oleh firman Tuhan kita di sini. Tapi anak-anak sekolah minggu, kita berdoa juga harus yang benar ya. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan Yesus berdoa, memohon kepada Tuhan, kepada Bapa di dalam kerendahan hati. Dia bersujud dan memohon kepada Tuhan. Itu artinya kita diajarkan berdoa di dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus aja berdoa rendah hati. Begitu juga kita semuanya harus berdoa dengan rendah hati. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Bagaimana Amang yang rendah hati? Rendah hati itu harus terlihat. Kalau berdoa itu lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya seperti ini, baru memohon dengan rendah hati, dengan ketulusan hati kepada Tuhan. Segala permohonan kita sampaikan di dalam kerendahan hati, dan dari sanalah Tuhan akan mendengarkan doa kita. Itulah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kepada seluruh anak-anak sekolah minggu. Karena itu, anak-anak sekolah minggu, mari menjadi anak-anak sekolah minggu yang rajin berdoa, yang mengandalkan Tuhan dengan doa-doanya. Selamat berdoa untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Ruku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, mengajarkan kami untuk menjadi orang-orang ataupun anak-anak sekolah minggu yang rajin berdoa. Kami punya Tuhan yang sungguh hebat. Di saat kami memohon dengan kerendahan hati, Tuhan mendengarkan. Dan kami percaya Tuhan juga akan mengabulkan doa-doa kami. Ajarlah kami Tuhan dan kuatkanlah kami, terutama anak-anak sekolah minggu, supaya menjadi anak-anak sekolah minggu yang rajin berdoa. Setiap hari berdoa, setiap pagi dan setiap malam, bahkan juga berdoa kepada Tuhan.
mendoakan orang-orang yang dikasihi, terutama mendoakan orang tuanya. Terima kasih Tuhan, firman mengajarkan kami untuk semakin lebih dekat lagi kepadamu melalui berdoa. Berkatilah orang tua kami, berkatilah pekerjaan orang tua kami, supaya kami boleh bersuka cita menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, siapa yang masih semangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah adik-adik, agar adik-adik lebih semangat lagi, kakak Ibet mau ajak adik-adik untuk nonton video nih. Yuk disimak baik-baik ya. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus, karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Nah adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus yang pernah merasakan takut, kita juga pernah ya merasa takut, khawatir, ataupun gelisah. Tapi cerita firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk tidak fokus pada rasa takut tersebut loh. Seperti halnya Tuhan Yesus ketika dia merasa takut. Dia tidak fokus pada rasa takutnya, tapi Tuhan Yesus menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Bapa dan meminta pertolongan untuk bisa melaluinya dengan baik. Nah, kita juga harus bisa mencontoh sikap Tuhan Yesus. Ketika kita merasa takut, merasa gelisah, merasa khawatir, kita jangan fokus terhadap rasa takut itu. Tetapi kita harus menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan di dalam doa dan meminta pertolongan serta kekuatan untuk bisa melaluinya dengan baik. Contohnya nih, adik-adik lagi tidur nih di kamar sendirian. Terus tiba-tiba lampunya mati. Nah, pasti adik-adik merasa takut kan? Nah, saat itu kita tidak boleh fokus terhadap rasa takut kita, tetapi kita harus berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan dan kekuatan untuk bisa melalui rasa takut tersebut. Oh iya adik-adik, ketika berdoa kita juga harus menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan agar segala jawaban dari doa adalah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Sama seperti halnya ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus mengatakan, "Jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku." Itu artinya Tuhan Yesus menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Bapa. Apapun hasilnya, Tuhan Yesus percaya bahwa kehendak Bapa adalah yang terbaik. Nah, kita juga harus mencontoh sikap Tuhan Yesus ini. Ketika kita berdoa, kita juga harus menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus dan kita harus percaya apapun yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup kita adalah yang terbaik untuk diri kita.
kita harus bisa berkata, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Itu artinya kita tidak memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Saat adik-adik berdoa untuk bisa diberikan kesembuhan, nah terus belum dijawab, nah adik-adik gak boleh kecewa ataupun marah ya. Adik-adik harus selalu percaya apapun kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik untuk kita semua. Nah adik-adik, ketika berdoa kita harus berdoa dengan baik. Seperti apa ya berdoa dengan baik itu? Yang pertama, kita harus berdoa dengan sikap yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Ketika berdoa, berdoalah dengan sikap yang baik. Tidak mengobrol, tidak bercanda, tidak juga berteriak-teriak. Pokoknya harus dengan sikap yang baik ya adik-adik. Yang kedua, ketika berdoa, kita juga harus mengucapkan syukur dan memuji nama Tuhan. Kita harus bersyukur atas apapun yang sudah kita terima, atas segala berkat dan segala halnya. Dan juga memuji nama Tuhan di dalam doa kita. Yang ketiga, ketika berdoa kita boleh meminta apapun loh kepada Tuhan Yesus, tetapi kita harus tetap berkata, jadilah kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, kita tidak boleh marah-marah kalau jawaban doa kita tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi kita harus percaya kalau apapun yang kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Yang keempat, ketika berdoa kita harus mengucapkan atau meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Karena mungkin tanpa kita sadari kita sudah melakukan dosa. Nah oleh karena itu ketika berdoa kita juga harus meminta pengampunan atas dosa-dosa kita ya adik-adik. Dan yang kelima, kita harus percaya dengan segala sesuatu yang sudah kita doakan. Ketika kita berdoa, ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus mendengar dan Tuhan Yesus akan memberikan jawaban yang terbaik untuk setiap doa kita. Dan apapun itu, kita harus percaya bahwa segala sesuatunya adalah yang terbaik dari Tuhan dan untuk kita. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Anak-anak sekolah minggu, ini saatnya kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama kita meminta di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Demikian anak-anak sekolah minggu, ibadah sekolah minggu kita di hari Minggu ini. Kiranya semua anak-anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan Yesus dan diberikan hikmat serta kesehatan. Demikian yang bisa Amang sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Nah, adik-adik masih semangat kan? Untuk menutup ibadah kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Adik-adik tahu kan? Yuk kita nyanyi sama-sama ya.
Nyanyi dengan semangat. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik, bertemu kembali di kegiatan kelas minggu ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, kegiatan kelas minggu ini adalah membuat video berdoa. Kita sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, kita harus selalu rajin berdoa dalam keadaan apapun ya, dalam keadaan suka maupun duka. Berdoa itu harus dengan sikap yang baik ya adik-adik, duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya, tidak boleh lihat kanan kiri ya adik-adik, dan berdoa itu harus dengan tutur kata yang baik. Berdoa itu tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi adik-adik harus belajar berdoa untuk orang lain ya. Kakak mau ngajak adik-adik untuk membuat video berdoa ya, dengan tema apa aja. Boleh buat keluarga, buat teman-teman, buat keadaan Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Nah, kalau sudah, jangan lupa di-share di grup WhatsApp orang tua HKBP Pasar Rebo. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.